Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan kuliah kita yang sedikit lagi kita akan selesai. Ya, kita sudah pertemuan ke-11. Kemarin sudah saya ceritakan bagaimana perubahan kebudayaan. Nah, produk budaya itu adalah teknologi. Teknologi itu yang kita kenal pada pagi hari ini, ya, yaitu tentang komputerisasi. Komputer itu tentu kalau kita belajar dari kuliah kita yang lalu bahwa teknologi ini tentu hasil dari rekayasa manusia yang terkait dengan ciptaan-ciptaan pendahulunya. Jadi komputer pasti terinspirasi dari metode kerja kalkulator. Ya. Kalkulator tentu terinspirasi dari metode kerja dari sempoa misalnya. Jadi semua ya teknologi itu adalah hanya rekayasa tambah-tambah ya atau tambal sulam dari produk-produk pendahulunya. Ya. Jadi apapun itu ya mobil Kijang yang sekarang tentu hasil modifikasi dari Kijang Innova sebelumnya, Kijang Innova sebelum dari Kijang Kapsul mungkin dari Kijang Super dari Kijang Petak seperti itu. Jadi teknologi komputer pun seperti itu. Sistem Android tentu dari sistem sebelumnya ya, sistem sebelumnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, sekarang kita tidak lepas ya apa yang disebut dengan komputer ini ya. Kita sudah masuk ke revolusi 4.0, komputer sudah bukan main, sudah jadi kebutuhan kita ya. Apapun semuanya sudah disentuh oleh komputer dari mulai perbankan, perdagangan, industri, transportasi, rumah sakit, pendidikan, seni, penelitian, rekreasi, hankam dan komunikasi. Jadi semua kita sudah bersentuhan dengan komputer ya. Dunia perbankan ya kita tidak lagi antri kita ngambil uang di teller tapi menggunakan ATM ya, kemudian transfer, bayar listrik, bayar pulsa, bayar apapun sudah menggunakan sistem perbankan yang menggunakan komputer. Perdagangan juga sama ya. Kita sudah menggunakan belanja-belanja online ya, pesan online ya, termasuk dengan Gojek, Grab dan lain-lain. Industri apalagi ya, industri sudah menggunakan itu. Transportasi jelas menggunakan komputer ya. Rumah sakit juga sama, pendidikan, seni, penelitian, semuanya. Seni apa hubungannya dengan komputer? Jelas menggunakan komputer ya. Kita mencari nada ya, kemudian seperti keyboard ya, kemudian menggunakan musik ya, semua selalu terhubung dengan mencari nada ya, bagaimana irama dan lain-lain menggunakan sistem komputer. Penelitian pun sama ya. Penelitian kita skripsi, tesis, disertasi selalu terkait dengan Google ya, apa namanya dan lain-lain, semuanya kita menggunakan komputer, mencari jurnal dan lain-lain, termasuk rekreasi juga kita menggunakan komputer ya, kita mencari tempat, mencari makan, mencari yang lain-lain, termasuk keamanan dan komunikasi. Oleh karena itu saudara-saudara ya, komputer ini satu sisi memang menguntungkan tapi sisi juga memiliki dampak ya, dampak dari eh, computerized ini ya. Dulu pernah saya ceritakan tentang William Oxburn tentang cultural lag ya, ketertinggalan budaya. Jadi budaya itu demikian cepat maju ya seperti meteor cepatnya, tapi kita manusia bergerak hanya lambat seperti siput ya. Maka terjadilah ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya ini kita lihat ya di era sekarang, di era komputerisasi gitu, masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Coba saya tanya dengan kalian, kalian bisa nggak mengikuti perkembangan komputer gitu? Walaupun kalian mungkin tidak gaptek, tetapi kalian akan tertinggal dengan kecepatan kemajuan komputer ya. Komputer sekarang sudah demikian cepat, HP juga seperti itu, mobil juga seperti itu. Sementara kita hanya pengguna itu masih lambat ya, masih lumayan kita masih bergerak ya, walaupun kita lambat. Tapi ada yang berhenti ya. Kita perhatikan banyak orang sekarang jualan itu selalu terhubung dengan komputer ya, dengan produk-produk dan promosi-promosi yang menggunakan internet ya, sehingga produk kita bisa dikenal bukan hanya di sekitar kita tapi juga meluas ya sampai ke tempat lain bahkan sampai mendunia. Tapi masih ada orang yang jualan itu hanya keliling-keliling ya di kampung, bahkan berjalan kaki atau naik sepeda, naik motor ya dengan teriak-teriak gitu.
dengan teriak-teriak menjualkan atau menjajakan dagangannya, ya. Atau dengan alat-alat tertentu memukul kentongan, memukul ini, memukul itu mereka sudah tertinggal sebetulnya, ya. Maka inilah yang disebut dengan ketertinggalan budaya, ya. Jadi internet bisa memiliki dampak positif, misalnya komunikasi yang lebih mudah, lebih baik, ya, lebih jernih, lebih jelas, ya. Dulu kita hanya mendengar suara saja, sekarang kita bisa melihat wajah, ya. Seperti kita kuliah sekarang, saya di rumah, kalian di mana-mana bisa mendengarkan seperti ini. Transportasi data yang cepat dan aman, ya, dengan seperti ini kita menyimpan file-file, ya. Dokumen-dokumen tidak lagi mungkin di tempat di laci atau di lemari, tapi kita bisa masuk ke Google Drive, ya, bahkan sudah ada teknologi cloud, ya, yang digagas oleh Jack Ma itu, ya. Jadi Jack Ma itu membuat gudang, ya, gudang raksasa tapi di angkasa gitu. Bayangkan teknologi seperti ini, ya. Kita tidak lagi membutuhkan tempat, ya, tempat-tempat menggunakan satpam, menggunakan listrik, menggunakan tenaga kerja yang lain, tapi dia menyimpan data itu, big data itu di angkasa. Dan relatif aman karena susah mencurinya, kecuali yang mencuri juga harus punya kemampuan teknologi yang tinggi, ya. Pekerjaan juga bisa selesai lebih akurat, lebih cepat, ya, menggunakan komputer seperti ini. Efisiensi tenaga kerja otomatis semakin tinggi, ya, karena terkait dengan nomor 3, keakuratan tadi. Oleh karena itu, robotisasi dan otomatisasi itu sebetulnya lebih mengancam, ya. Sekarang banyak kita kecemasan-kecemasan, banyaknya tenaga-tenaga asing masuk ke Indonesia yang akan menggusur tenaga kerja kita. Sebetulnya hal yang kalian perlu pahami adalah kecemasan yang kalian perlu pikirkan bukan hanya masuknya tenaga kerja asing ke tempat kita, tapi juga bergesernya teknologi otomatisasi dengan robotisasi, ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan manual, ya, seperti misalnya teller, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan membersihkan gedung dan lain-lain itu bisa digantikan dengan robot, ya. Oleh karena itu tenaga-tenaga kerja yang keterampilannya rendah akan bergeser, ya, bukan hanya masuknya tenaga asing, ya. Ini dampak-dampak negatifnya, ya. Tapi dampak positifnya otomatis efisiensi tenaga kerja, ya. Kemudian dampak negatifnya juga manusia makin tergantung pada komputer, ya. Semua kita tanpa hidup, ya, nggak bisa hidup tanpa komputer gitu. Karena kita sangat tergantung pada hal-hal seperti ini, ya, mencari data, menulis, menyimpan, ya, semua kita melalui komputer, ya. Oleh karena itu, ya, kehilangan pekerjaan karena komputer juga lebih cepat sekarang, ya, karena pekerjaan-pekerjaan itu semakin digantikan, ya. Seperti zaman-zaman dulu kalau saya lihat meja kerja seorang pekerja itu atau seorang direktur itu penuh, ya. Ada kalender, ada map, ada agenda, ada album, ada jam, ya. Ada macam-macam. Sekarang di meja-meja kerja itu semakin kecil, semakin habis karena kalender udah nggak ada lagi, jam udah nggak ada lagi, kalkulator udah nggak ada lagi, senter udah nggak ada lagi, radio, televisi sudah satu paket komputer ini atau laptop ini sudah bisa multitasking, ya, semua bisa kita kerjakan. Udah ada jam, sudah ada komputer, sudah ada agenda, ya, gadget seperti itu. Nah, ini sehingga satu sisi memudahkan pekerjaan, tetapi juga akan menghilangkan banyak pekerjaan-pekerjaan lain, ya. Oleh karena itu, kalian harus siap menghadapi tantangan ini, ya, dampak-dampak dari kemajuan teknologi. Bagi mereka yang tertinggal, ya, adaptasinya, maka mereka akan tertinggal lah yang disebut dengan oleh Oxburn tadi, ketertinggalan budaya, ya. Ketertinggalan budaya otomatis dia akan tidak bisa adaptif dengan kemajuan budaya, ya. Sehingga akan lenyaplah pekerjaan-pekerjaan itu atau justru akan lenyap masyarakat itu, ya, karena kebudayaan itu seperti Gideon mengatakan juggernaut, ya. Juggernaut itu seperti panser raksasa, ya, masuk ke semak-semak yang menghantam semua tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ya, tidak peduli pohon itu bagaimana karena seperti panser masuk ke dalam semak atau hutan, ya, dia menerabas seperti itu. Dan begitulah teknologi itu, dia menerabas ke semua lini kehidupan, ya, sehingga kita harus siap menerima itu, ya. Ini tantangan ke depan, ya. Globalisasi seperti itu. Baik, ini kita cerita tentang kebudayaan, saya kira cukup di sini. Nanti kita bercerita masuk lagi ke topik lain, ya. Karena kalau hanya di sini terus kita akan habis waktu, ya. Oleh karena itu kita akan coba pada sesi berikutnya di pertemuan 12, 13, ya, sampai menjelang UAS kita beralih topik lain, ya, tentang kebudayaan.
Baik, terima kasih saudara-saudara, tolong catat ya. Kemudian kita diskusikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.